Ambang batas dihapus, siapa untung, siapa buntung adalah tema satu meja The Forum malam ini. Telah hadir di studio di sebelah kanan saya Rifki Nizami Karsayuda, Ketua Komisi 2 DPR dari fraksi Nasdem. Malam, Bang Rifki. Di sebelah kiri saya ada Said Salahuddin dari Partai Buruh. Malam, Bang Said. Di sebelah kiri ada Titi Anggraini, pakar pemilu. Malam, Mbak Titi. Kami juga masih menunggu Ahmad Doli Kurnia dari Wakil Ketua Partai Golkar. Kemudian melalui Zoom ada Enika Maya Oktavia, mahasiswa UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta yang melakukan uji materi presidensial threshold. Malam, Mbak Enika. Malam Bapak, malam juga rekan-rekan Bapak Ibu sekalian yang ada di studio. Oke, Mbak Enika, pertanyaan saya adalah, apa sih sebetulnya motivasi Anda dan teman-teman dari UIN untuk mengajukan uji materi soal ambang batas pencalonan presiden? Kita lihat ini tentunya menjadi suatu concern sendiri bagi kita anak-anak hukum, apalagi untuk kami dari Komunitas Pemerhati Konstitusi yang kemudian kerap kali ketika berdebat itu pasti ada yang namanya mosi presidensial threshold. Memunculkan suatu pertanyaan bagi kami ketika ada 32 putusan dari Mahkamah Konstitusi yang menyatakan ini merupakan open legal policy, tetapi Dewan Perwakilan Rakyat seolah-olah resisten. Kenapa? Kemudian 32 putusan ini tidak ditindaklanjuti. Menjadi suatu pertanyaan tersendiri kemudian terkait dengan hal tersebut. Maka dalam permohonan kami juga menyatakan kepada Mahkamah Konstitusi, kami mengamini ini open legal policy, ini memang suatu hal yang kemudian diserahkan kepada Dewan Perwakilan Rakyat selaku legislatif. Tapi open legal policy itu ada batasannya, yakni moralitas, rasionalitas, dan ketidakadilan interlevel. Maka kami nyatakan memang sudah seharusnya Mahkamah itu melangkah satu lebih jauh lagi. Kan 32 putusan yang kemudian tidak diberi merupakan salah satu pengabaian terhadap aspirasi rakyat. Kami berargumentasi pada saat itu seperti itu, karena pemikiran kami sebagai mahasiswa tentunya sangat kritis ya. Nah, kami dari Komunitas Pemerhati Konstitusi ini kemudian akhirnya memutuskan bagaimana jika kita melakukan gugatan. Sebenarnya gugatan kami, mohon maaf, bukan gugatan, tapi permohonan. Permohonan kami sebenarnya awalnya hanya ingin kemudian menanyakan kepada DPR, kenapa Dewan Perwakilan Rakyat tidak kemudian melakukan tindakan terhadap 32 putusan tersebut. Padahal sudah ada 32 kali putusan, artinya 32 kesempatan. Di sisi lain, kami sebagai Komunitas Pemerhati Konstitusi ini juga adalah kemudian mahasiswa-mahasiswa yang memang bergerak di bidang ketatanegaraan. Oke, Mbak Nika, Anda menyebutkan 32 kali atau 30 kali diuji, tapi kemudian Anda nekat juga sebagai mahasiswa menguji lagi. Sebetulnya apa yang mendasari Anda tidak berani mengambil langkah itu sebetulnya? Ada banyak celah hukum ternyata ketika kita lihat pada putusan-putusan sebelumnya. Pertama, legal standing. Kebanyakan putusan yang terkait dengan pasal 222 ini ditolak. Mohon maaf, maksudnya tidak dapat diterima. Tidak dapat diterima itu artinya apa? Gagal di legal standing, tidak masuk pada pokok permohonan. Alasannya adalah karena mungkin dia dari civil society atau masyarakat umum, bukan dari orang-orang dipilih, in kasus itu partai politik. Nah, dilihat dari sini, itu artinya kalau kita sebagai pemilih menggugat, itu biasanya akan tidak diterima, legal standingnya gagal. Tapi ada suatu kejadian hukum, yakni peristiwa hukum, yakni putusan 90, yang kemudian mengabulkan permohonan dari Almas terkait pengujian undang-undang pemilu. Maka paradigmanya kami anggap bergeser. Dari orang-orang yang dipilih menjadi pemilih pun bisa. Maka kami berargumentasi dalam legal standing kami, yang mulia, Mahkamah Konstitusi, bahwa di sini kami selaku pemilih merupakan subjek demokrasi, bukan objek demokrasi, yang seharusnya kami dipandang sebagai orang yang bisa kemudian ikut serta membangun konstelasi politik begitu, membangun kemudian bagaimana pemilu itu berjalan. Jangan dipandang kami sebagai objek, pandang kami sebagai subjek. Kami berargumentasi seperti itu dengan mendasarkan bahwa putusan 90 bisa, maka Mahkamah Konstitusi tidak memiliki alasan lagi menolak legal standing kami. Oke, tapi gini, Enika, ada juga pertanyaan, apa sih kerugian konstitusional sehingga mahasiswa itu menggugat ambang batas? Untuk kerugian konstitusional sendiri, kami menganggap legal standing kami di sini kami mengajukan sebagai perorangan warga negara Indonesia yang memiliki DPT atau daftar pemilih tetap ya. Nah, di sini kami tidak dapat memilih pimpinan sesuai dengan preferensi kami. Pun suara kami itu mengalami pelanggaran, yakni pelanggaran pada asas one value. Asas one value ini adalah satu nilai, di mana suara kami yang seharusnya digunakan pada periode pemilu sebelumnya tiba-tiba digunakan untuk pemilu berikutnya. Nah, ini pelanggaran pada asas one value atau satu nilai kepada bahwa periodisasi pemilihan umum bukan sekedar kontinuitas 5 tahunan, tapi perubahan mandat masyarakat. Jadi kami kerugiannya di situ. Oke, setelah dikabulkan, apa harapan Anda?
Harapannya tentu saja kemudian konstelasi politik kita menjadi lebih inklusif dan terbuka, lalu preferensi kita terhadap pemimpin itu bisa kemudian terwujud ya. Kalau kita lihat kemudian polarisasi-polarisasi yang terjadi pada tahap pemilu 2024, 2019, dan pemilu-pemilu lainnya, dan dikarenakan adanya penajaman terhadap kecilnya kemudian pilihan-pilihan yang kita miliki. Tidak ada calon-calon alternatif, tokoh-tokoh yang tumbuh atau muncul hanya itu saja. Ini bisa menyebabkan namanya pengkultusan demokrasi ya. Jadi kami harap akan lebih inklusif, lebih terbuka. Jadi kami butuhnya banyak calon alternatif, inovasi-inovasi baru juga tentunya. Oke, baik Andika. Mbak Titi, Ya. apa yang Anda baca? 33 atau 30 kali digugat dan sekarang diajukan oleh mahasiswa dan kemudian dikabulkan, runtuhlah rezim threshold. Momentumnya tepat. Momentumnya tepat. Iya, dan MK itu dia menggunakan dalil bergeser pendirian hukum karena dia menilai implementasi dari yang disebut dengan legal policy kewenangan pembentuk undang-undang. Jadi kewenangan pembentuk undang-undang itu bukan tanpa batas. Dia bisa dinilai oleh MK menggunakan variabel tadi yang sudah disebut oleh Enika. Melanggar rasionalitas, moralitas, ketidakadilan yang intolerable, menghilangkan hak politik, bertentangan dengan kedaulatan rakyat, sewenang-wenang dan seterusnya. Jadi itu yang dinilai oleh MK. Kalau dari sisi argumentasi, terus terang saya bedah 30 permohonan, sebenarnya tidak ada yang baru dari argumentasi Mahkamah Konstitusi. Soal penggunaan suara yang lampau, lalu kemudian keterbatasan pilihan, polarisasi yang sebenarnya hak konstitusi memberikan kepada setiap partai politik peserta pemilu, Partai Buruh sudah dalilkan, saya sudah dalilkan, partai politik sudah dalilkan, tapi yang berbeda, kita belum melewati Pilpres 2024, belum melewati Pilkada 2024, yang meneguhkan MK ada realitas, upaya dominasi partai politik atau kekuatan gabungan politik tertentu yang mengarahkan kok inginnya 2 calon terus nih. Dan bahkan di pilkada sudah diturunkan threshold jadi 6,5 sampai 10%, dampak calon tunggalnya tetap jadi fenomena. Yang intinya itu MK ingin mengatakan demokrasi kita mengkhawatirkan. Bukan tidak mungkin nanti Pilpres juga calon tunggal. Gitu. Jadi kalau dibaca gini, Titi, selama ini kan MK menjadi the guardian of ambang batas. Ya? Iya. Nah sekarang ini bisa dibaca nggak pertobatan MK sebetulnya? Iya memang MK walaupun saya bilang siumannya terlambat. Korbannya sudah banyak, termasuk juga Partai Buruh. 2024 peserta pemilu berdarah-darah jadi peserta pemilu tidak bisa mengusulkan calon. Tapi kan lebih baik dia siuman dan bertobat, menebus dosa-dosa masa lampau. Memang pertobatan itu nampaknya baru dibuka hari ini. Dan konfigurasi hakim yang berubah. Ini momennya tepat karena kenapa? Pemilu baru usai, kita memiliki banyak evaluasi, lanskap politik partisan 2029 belum dimulai. Jadi posisi memang dalam situasi netral untuk berbenah. Dan momentum itu ternyata bertemu ibarat botol dengan tutup. Yaitu datanglah permohonan yang dari teman-teman UIN ini minta dihapuskan. Jadi tidak ada lagi rezim ambang batas, tidak boleh kita menyebut angka. Even 0% itu tidak boleh disebut. Karena yang dihapuskan adalah rezim ambang batas yang merujuk suara dan kursi. Baik, Bung Said Salahuddin. Tadi saya memprovokasi Titi, pertobatan. Kalau Anda baca apa? Sebetulnya Anda baca tiba-tiba 30, runtuhlah rezim ambang batas. Ya sebetulnya secara totally ya kalau saya hitung 50. 50, silakan. Termasuk yang dari Mbak Titi itu bagian yang sebetulnya juga dalilnya cukup kuat, cuman karena lebih spesifik teman-teman dari mahasiswa ini minta dibatalkan pasal 22-nya itu kan, inkonstitusional. Nah dari 50 itu sebagian besar saya juga pelajari gitu. 50 sejak pemilu 2009 ya? Ya tentu saja dari awal ya, itu kan pertama rezimnya itu kan mulai di 2003 ya. Ya selama ini dibentengi sekarang runtuh, apa yang akan terjadi? Ya kalau apa yang akan terjadi tentu saja ke depan ini. Kenapa tiba-tiba dikabulkan menurut Anda? Saya kira mungkin barangkali ya dengan ada satu kepemimpinan baru. Baru. Ya boleh jadi yang membuat akhirnya ada semacam pergeseran sikap lah begitu dari mahkamah yang nggak bisa dipungkiri juga. Memang ada urusannya juga dengan eksekutif, dengan legislatif. Nah ini kan yang baru nih sekarang nih, periode yang baru. Nah barangkali itu juga memberi satu keyakinan bahwa apa yang pernah terjadi sebelumnya itu
sekarang mereka menganggap sudah waktunya untuk dilakukan perubahan. Bisa saja ke situ. Bisa begitu ya. Oke, Bung Rifki, bola ini kan kemudian akan di tangan Anda ya. Kemudian apa yang Anda lakukan? Tapi jawabannya setelah jeda berikut ini. Saya berterima kasih juga pada Enika Maya Oktavian telah memberikan ulasan soal langkah yang akan ditempuh. Apa yang dilakukan oleh DPR kita jawab setelah jeda berikut ini.